Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan, khususnya jemaat GKI Tanjung Pinang. Saya berharap supaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, ada dalam perlindungan Tuhan. Kita akan memulai renungan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami pada hari ini. Kami akan memasuki hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Berikan kepada kami hati yang taat untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam hari-hari menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 21 sampai 24, demikianlah firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Henyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saya akan membacakan satu kali lagi ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu pada waktu Yesus memberitahukan penderitaan yang akan dia alami, kemudian dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Petrus, seorang dari murid Tuhan, dia tidak mengerti tentang apa yang Yesus katakan. Oleh karena itu Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Kemudian Yesus dengan keras menegur Petrus, mengatakan kepada Petrus, "Henyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kemudian berikutnya Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang syarat-syarat mengikuti dia. Di dalam ayat yang ke-24 ada 3 syarat bagi orang yang mau mengikut Yesus. Yang pertama yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Yesus katakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri di sini artinya bukan memikirkan apa yang kita pikirkan, melainkan kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Berkata iya kepada kehendak Tuhan dan berkata tidak kepada kehendak diri kita sendiri. Di dalam konteks firman Tuhan ini, Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan secara manusia, apa yang dipikirkan oleh dirinya sendiri. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, berkata tidak kepada kehendak diri sendiri, berkata tidak kepada pikiran diri sendiri, tetapi berkata iya kepada kehendak Tuhan, kepada pikiran Tuhan. Ini arti daripada menyangkal diri. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di dalam masa-masa kita memperingati Jumat Agung dan Paskah ini, biarlah kita terus menyangkal diri kita sendiri,
berkata iya kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, berkata iya kepada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan terus-menerus berkata tidak kepada keinginan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika pada saat ini salib yang kita lihat ini adalah merupakan lambang keselamatan. Banyak orang menjadikan salib sebagai aksesoris, sebagai perhiasan bagi dirinya. Ada orang memakai kalung salib, anting salib, dan juga banyak aksesoris salib. Karena salib adalah merupakan lambang keselamatan. Tetapi pada waktu zaman Tuhan Yesus, pada waktu itu salib adalah merupakan lambang kematian. Tidak ada seorang pun yang mau mengenakan salib pada dirinya. Tidak ada seorang pun yang mau memikul salib. Tidak ada seorang pun yang mau mati di atas kayu salib. Karena orang yang mati di atas kayu salib itu adalah orang yang paling jahat, yang sudah tidak bisa lagi diampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, orang yang dijatuhkan hukuman mati dan harus menjalani penyaliban, maka dia harus memikul salibnya dari tempat pengadilan sampai di tempat di mana dia disalibkan. Dia harus memikul salibnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengalami hal itu. Sepanjang jalan dari ruang pengadilan sampai ke tempat penyaliban, Yesus memikul salibnya sendiri. Di kiri kanan jalan banyak orang menyaksikan Yesus. Mereka meludahi Yesus, mereka menghina Yesus, dia mengata-ngata Yesus, dia mengolok-olok Yesus. Itu sudah dialami oleh Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Artinya orang yang mau mengikut Yesus, dia harus rela menanggung penderitaan, bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi dia mau menanggung salib, menanggung penderitaan karena Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang dimaksud dengan menyangkal diri dan memikul salib. Kemudian yang ketiga, orang yang mau mengikut Yesus, dia harus mengikut aku, Yesus katakan. Apa maksud daripada mengikut aku? Seorang murid, dia pada zaman Tuhan Yesus, seorang murid dia akan mengikuti gurunya kemanapun gurunya pergi. Kemanapun gurunya pergi, dimanapun gurunya berada, maka seorang murid itu akan berjalan mengikuti gurunya dari belakang. Dia akan pergi kemana gurunya pergi. Dia akan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari gurunya. Dia akan belajar dari teladan kehidupan gurunya. Dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh gurunya. Dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh gurunya. Demikian juga Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus mengikut Dia. Artinya memperhatikan bagaimana kehidupan Yesus, menteladani kehidupan Yesus, mendengarkan baik-baik pengajaran Yesus, melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam masa kita memperingati Jumat Agung dan Paskah ini, mari kita mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita, menteladani Dia, melakukan apa yang Yesus lakukan, melakukan apa yang Yesus ajarkan melalui firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan doa. Kami akan berdoa dari tempat ini, biar jemaat, masing-masing jemaat berdoa dari rumah masing-masing. Kita terus berdoa khususnya untuk penyebaran virus corona yang masih merebak sampai pada saat ini. Selamat siang,
dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.